Sudah terlihat belum nggih Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya? Sudah, sudah. Sudah, Silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ini sudah siang tapi saya harapkan kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Semangat, Bu. Nggih. Gimana, Nining? Enggak, Bu, semangat, Bu. Oh, nggih. Alhamdulillah. Nah, coba dicek ini karena habis istirahat kedua, jadi coba dicek dulu kanan kirinya teman-temannya sudah lengkap belum ya? Sudah masuk kelas semua apa belum ya? Fatoni masih jajan, Bu. Wah, ya itu di WA dulu biar segera masuk kelas, Fatoni. Minta tolong ya, Yongki ya. Iya, Bu. Bu. Mana ini, Fatoni? Ciloknya belum habis. Oh, alah. Teman. Nah, karena biar tidak terlalu lama, ini Fatoninya nanti diharapkan bisa segera bergabung masuk kelas ya, segera dihabiskan jajannya. Kemudian segera masuk kelas, ini udah masuk. Kita berdoa dulu ya untuk mengawali pembelajaran hari ini agar apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelasnya dipimpin Yongki. Bu. Marilah teman-teman untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yongki sudah memimpin berdoa teman-temannya. Berikutnya Ibu akan menayangkan nih. Jadi menayangkan video. Ini karena sudah siang, kalian harus motivasinya harus dibangkitkan lagi nih. Sebelumnya kita salam geografi dulu ya. Salam geografi dulu. Nanti kalau Ibu bicara salam geografi, nanti kalian menjawab salam lestari bumiku. Gitu ya anak-anak ya. Siap? Siap, Bu. Ya. Salam geografi. Lestari. Salam lestari bumiku. Wah, kelihatannya Lestari belum bumiku. kompak nih. Jadi saya ulangi lagi. Salam geografi. Salam lestari bumiku. Sudah lebih semangat, alhamdulillah. Ini saya putarkan videonya. Semoga tidak ada kendala nanti suaranya bisa muncul. Terlihat videonya? Belum, Bu. Oh, videonya belum Belum, Bu. terlihat. Coba sebentar, saya kira sudah terlihat. Tulisannya, Bu, animasi. Oh. Kayaknya tidak bisa, Bu. Oh, tidak bisa ya, sebentar coba. Terlihat? Terlihat, Bu. Oh ya, disimak dulu. Nggak ada suaranya, Bu. Enggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. enggak ada suaranya enggak apa-apa. Yang penting nanti memang itu enggak ada suaranya, musik aja sedikit. Baik, Bu.
Ya. Coba anak-anak, sekarang apa sih yang dapat kalian pahami dari video tadi? Coba. Ada pelajaran apa tuh di balik video yang sudah kalian lihat tadi? Coba, ada yang mau coba? Ya, Nining silahkan. Itu Bu, waktu yang sangat berharga dan Iya. waktu tidak bisa kembali lagi. Oh iya, bagus sekali Nining, kasih plus semuanya, tepuk tangan. Ya. Jadi saya harapkan itu kalian itu bisa memanfaatkan dengan waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, karena waktu itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kita kembali ke masa lalu untuk melakukan hal-hal yang baik itu tidak bisa. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah melakukan segala sesuatu itu sebaik-baiknya. Gitu ya anak-anak. Baik, Bu. Ya Bu. Nah, kemudian kemarin kalian sudah mempelajari materi mengenai lapisan-lapisan kulit bumi nih. Ada yang masih ingat enggak? Lapisan-lapisan kulit bumi itu terdiri dari apa saja lapisannya tuh, lihat gambar. Ada yang bisa menyebutkan mungkin? Gambarnya nggak ada Bu. Oh, gambarnya enggak ada. Oh, sebentar. Kayak telur ya Bu. Iya, kayak telur. Sebentar ya. Gambarnya disimpan Yongki mungkin, Bu. Ditaruh mana tadi? Oh, diumpetin Nggak sama ada. Yongki ya? Gimana Oh. ini Yongki? Ini sudah belum? Belum juga? Belum, Bu. Oh, coba Di saya. close dulu, Bu. Iya, ini saya stop share dulu coba. Saya ulangi ya. Kabelnya keinjak kuku kayaknya, Bu. Wah, ini udah muncul, kuku Bu. nakal nih. Oh, udah, Oh Bu. iya, ini, Bu. coba. Telurnya Udah muncul ya? Oh Telurnya iya, ada telurnya bijinya nih. loh, Bu. Memang kalian tadi istirahat tidak makan toh? Kayaknya bayangannya masih makanan telur Makan nih. milidi, Bu. Antri Bu. Belum sempat. Oh alah. Ya coba ada yang bisa menyebutkan enggak lapisan-lapisan kulit bumi itu dari gambar itu? Kan kemarin sudah kita pelajari. Ayo siapa yang tadi malam belajar mengulang materi kemarin? Ayo coba disebutkan. Astenosfer, Bu. Astenosfer. Ya. Mana astenosfer tuh yang mana ya, Rivi ya? Lupa lagi, Bu, yang mana. Ingat doang. Wah, temannya mungkin ada yang ingat. Amin. Itu inti bumi, mantel bumi sama kerak bumi, Bu. Inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Bagus sekali jawabannya. Ini disebutkan dari atas apa dari dalam itu? Yang mana tuh? Yang mana yang kerak Dari bumi? dalam. Oh iya, bagus sekali. Tadi yang menjawab Kukuh ya? Ya. Ya, ya yang lain. Kemudian coba nih diperhatikan gambar selanjutnya. Nah, ini ada berbagai macam bentuk muka bumi nih. Iya, Ada yang Bu. berupa nih apa nih? Gambar apa nih? Gunung, Bu. Gunung apa tuh? Ada yang pernah ke sana belum nih? Gunung Bromo, Bu. Iya, bagus sekali Gunung Bromo. Mungkin Heri tuh hobinya muncak ya? Kan ada tulisannya. Oh, ada tulisannya. Oh iya, ada tulisannya. Iya, kemudian yang sebelahnya tuh apa tuh? Lembah Semangko, Bu, Sumatera ini. Iya.
Ada lembah Harau, Sumatera Iya. Barat. Jadi permukaan bumi ini bentuknya macam-macam sekali. Ada yang berupa gunung, lembah, ada dataran tinggi, dataran rendah, bukit, dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira terbentuk karena apa nih ya? Kok bisa macam-macam ini bentuknya? Lipatan, Bu, sama patahan. Oh iya, bagus sekali. Mungkin Neneng ingat materi SMP nih. Sebenarnya SMP kan kalian tentu sudah belajar mengenai materi ini. Jadi bisa tahu. Bagus sekali. Nah, ini tentu akan berkaitan dengan tujuan kita pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian akan belajar dan mengingat lagi, belajar lebih jauh mengenai kenapa bisa bisa terbentuk gunung, lembah, ada dataran tinggi, dataran rendah. Nah, nanti di sini kita akan pelajari bersama, ulas secara lebih dalam. Jadi kalau di SMP kalian sudah pernah belajar tentang ini, di SMA lebih didalami lagi, dikembangkan lagi materinya. Begitu ya, anak-anak? Ya, Bu. Ya. Siap. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tenaga endogen melalui proses eksplorasi sumber-sumber belajar dengan tepat. Kemudian mengidentifikasi macam-macam tenaga endogen itu melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menganalisis gejala vulkanisme, tektonisme, dan seisme melalui kegiatan diskusi dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis dampak vulkanisme, tektonisme, dan seisme bagi kehidupan melalui kegiatan diskusi dengan benar. Kemudian peserta didik dapat membuat hasil karya dengan yang berkaitan ya dengan tenaga endogen melalui kegiatan diskusi presentasi dengan benar. Lanjut. Nah, kalian juga perlu tahu nih manfaat mempelajari materi ini. Nah, kita belajar mesti apapun ada manfaatnya. Nah, ini diharapkan peserta didik mampu memahami gejala vulkanisme, tektonisme, dan seisme sehingga dapat mengagumi kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ya, dan lebih bersyukur memanfaatkan potensi yang ada dengan lebih bijak serta dapat mengantisipasi dampak adanya bencana akibat gejala tersebut. Ya, kalau kalian mengikuti berita akhir-akhir ini, sering sekali diberitakan ya di TV ataupun kalian buka sosmed mungkin, jadi berbagai media itu memberitakan nih mengenai ada gempa di Cianjur. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu itu ada erupsi Gunung Semeru. Nah, di sini saya kutipkan, di situ bisa dibaca ya. Jadi terjadi erupsi Semeru pada 23 November, belum lama ini sebenarnya. Kemudian terjadi di situ kolom abu teramati dengan intensitas dan seterusnya ya, bisa dibaca ya. Kemudian lagi beritanya ada mengenai Cianjur nih yang masih diberitakan sampai sekarang ini. Coba saya putarkan sedikit videonya. Sudah jalan belum videonya tadi? Belum, Bu. Oh, belum. Belum, Bu. Sebentar. Sudah jalan? Sudah, Bu. Oh ya.
Bu, videonya hilang. Iya, udah selesai. Itu aja. Biar intinya sudah dapat ya. Jadi dampak dari gempa Cianjur itu luar biasa sekali dari video tadi ya. Nah, kira-kira itu terjadi karena apa nih? Nah, kita akan pelajari lebih dalam lagi nih tentang ini. Tapi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada 6 kelompok ya. Jadi nanti ada kelompok 1, vulkanisme 1, kelompok vulkanisme 1, kelompok vulkanisme 2, kelompok tektonisme 1, kelompok tektonisme 2, kemudian ada seisme 1 dan kelompok seisme 2. Ya, silahkan kalian nama-namanya siapa saja sudah saya share di grup ya. Jadi silahkan kalian buka, kemudian kalian tolong berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Kemudian tugas kalian adalah sekarang kalian cari nih, cari dari berbagai macam sumber. Ibu sudah menyediakan beberapa sumber yang bisa kalian akses di Microsoft Teams. Silahkan Microsoft-nya dibuka, kemudian kalian bisa mengakses materi-materi terkait dengan tadi yang vulkanisme 1 dan 2 berarti membahas mengenai materi vulkanisme di situ dipelajari. Saya sudah menyediakan ada artikel, kemudian ada bahan ajar, ada PowerPoint yang semuanya saya share di Teams. Di kelas kita geografi silahkan dibuka, pada menu file Teams silahkan dipelajari dengan kelompok kalian. Nah, silakan mulai dipelajari. Kemudian di sudut-sudut ruang kelas ini juga sudah saya tempelkan nih berbagai macam infografis. Jadi kalian boleh gerak, tidak harus di kelompoknya, silahkan cari sumber yang paling sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Gitu ya. Sudah semuanya? Sudah ya? Sudah paham ya dengan materi tadi yang dipelajari? Sudah sesuai bagiannya masing-masing, yang vulkanisme belajar vulkanisme, tektonisme, seisme. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Sekarang selanjutnya, tadi kan satu kelompok ada 6 siswa nih. Nah, cari yang paling pintar menjelaskan. Jadi di situ dia tugasnya satu adalah sebagai tuan rumah. Jadi ada 6 orang tadi di setiap kelompok, satu sebagai tuan rumah, kemudian 5 anggotanya yang lain saya minta untuk berkunjung, bertamu nih, bertamu ke kelompok yang lainnya. Jadi menyebar, jadi jangan sampai tamunya berasal dari satu kelompok yang sama. Jadi Ibu kasih waktu beberapa menit, kalian silahkan untuk bergabung, bertamu ke kelompok yang lain. Nah, tuan rumah ya, tugasnya adalah menyediakan hidangan nih, enak-enaknya bagi tamu-tamu yang datang. Bagaimana caranya kalian menjamu tamu dengan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika tamumu pulang ke rumah, itu dia bisa ngasih oleh-oleh nih ke kelompoknya masing-masing gitu. Paham ya dengan yang akan kita lakukan? Paham. Paham, Bu. Nah, iya, silakan. Sekarang kalian bertamu. Ya, sudah habis waktunya, silakan kembali ke kelompoknya. Kemudian kalian silahkan sekarang saling menceritakan nih, tadi dapat apa dari hasil kalian bertamu. Coba saling menceritakan agar semua anggota kelompokmu itu paham mengenai materi-materi vulkanisme, tektonisme, dan seisme gitu ya. Jadi kalian bergantian cerita di kelompok kalian masing-masing. Gitu. Sudah cerita semuanya ya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. LKPD kepada masing-masing kelompok, silahkan untuk dikerjakan. Silahkan dibantu Heri untuk membagikan LKPD-nya ke teman-teman.
Heri tidur, Pak, Bu. Oh, Heri tidur. Ya udah coba Surya. Ah, ya Bu, saya dari kelompok yang vulkanisme ya Bu. Ya, Heri dibangunkan dulu itu. Heri, bangun Heri. Ya, silakan Surya, coba. Saya udah Oke, bangun, Bu. Manggilnya sih. oke. Ya. Sebentar, ini kalian kan tadi di LKPD ada beberapa nomor nih. Nah, kemudian coba nih Surya untuk membacakan hasil diskusinya. Mau nomor berapa Surya? Bebas, Ya, bisa ya, 1 Bu, sampai saya 8 pilih. pilih. Kelompok saya milih nomor 3 Bu. Iya, silahkan Surya untuk Nah, dibacakan, presentasikan hasilnya. yang nomor 3 soalnya saya bacakan dulu ya Bu. Iya. Analisislah salah satu gunung api yang ada di Indonesia berdasarkan bentuk dan tipe letusannya. Nah, di sini kelompok kami mengambil contohnya mau menganalisa Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru ini adalah gunung berapi yang ada di Jawa Timur. Masih ini, apa namanya? Dan juga gunung yang tertinggi di Pulau Jawa. Nah, Gunung Semeru ini terbentuk karena adanya subduksi antara lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Dan juga Gunung Semeru ini merupakan gunung nomor 3 tertinggi di Indonesia. Setelah yang pertama yang tertinggi Gunung Kerinci di Sumatera, yang kedua Gunung Rinjani di Nusa Tenggara. Nah, kemudian di sini Gunung Semeru ini tipenya itu adalah vulkanian. Tipe vulkanian dan strombolian. Vulkanian merupakan tipe letusan gunung api yang melontarkan material dari dalam magma dan juga bongkahan-bongkahan batu di sekitar kawah. Erupsi strombolian adalah erupsi yang menyemburkan gas dan debu vulkanik disertai pancuran Dari lava cair yang terjadi setiap waktu 15 sampai 30 menit sekali. Nah, itu hasil dari diskusi kelompok kami, Bu. Ya, bagus sekali Surya Dewi. Yuk kasih tepuk tangan buat temennya. Sudah bagus sekali hasil pekerjaannya ya. Kemudian coba ada lagi yang bisa mempresentasikan, membacakan hasil diskusinya. Coba. Ya, Nining silahkan. Mau nomor berapa? Tadi saya bertamu ke kelompok berapa ya tadi? Saya mau itu menjawab nomor 4. Jelaskan berdasarkan hasil analisis kalian mengapa di Indonesia banyak terdapat gunung berapi. Ya. Jawabannya Indonesia memiliki banyak gunung berapi karena terletak di antara lempeng tektonik yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan sehingga Indonesia disebut Ring of Fire. Itu tuh. Oh ya, bagus sekali Nining. Semuanya pinter-pinter nih. Ternyata semuanya menyimak materi, melaksanakan kegiatan pelajaran dengan baik. Kemudian nomor selanjutnya coba. Ada? Baik, Oh ya, Bu. Rivi. Silahkan Rivi. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu saya dari kelompok saya ada jawaban. Nomor berapa Rivi? Nomor 7 Ibu. Kebetulan. Oh iya, silahkan. Ya. Analisislah apa penyebab gempa bumi di Cianjur dan apa saja dampak yang ditimbulkan. Jawaban dari kelompok kami itu adalah bencana gempa yang baru saja terjadi di Cianjur itu magnitudonya mencapai 5,6 skala Richter. Dan hipocenter yang dangkal yakni kedalamannya 11 km. Gempa bumi ini disebabkan oleh pergerakan sesar aktif di darat. Sumber gempa yang dekat dengan permukaan magnitudo yang cukup besar menyebabkan kerusakan yang cukup meluas, terutama di sepanjang jalur sesar tersebut. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali Rivi. Kasih tepuk tangan yang lain. Ya, jadi
kalian bisa tahu ya jadi ya. Jadi sudah tahu nih, sudah paham mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kalian saya beri tugas ya, biar lebih pintar lagi nih. Tugasnya adalah kalian nanti membuat suatu hasil karya, karyanya bebas, boleh apa aja. Jadi bisa berupa komik, infografis, atau poster atau postingan hasil karya kalian nanti bisa diupload di Facebook atau di Instagram, silahkan bebas gitu ya. Kalau diupload berarti nanti tolong hashtagnya ditambahi Instagramnya saya, pasti kalian sudah tahu semua ya. Oke. Karena waktunya ini sudah hampir habis, jadi saya ingin kalian bisa menarik kesimpulan nih dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang bisa untuk menarik kesimpulan, silakan. Salah satu, tadi kita sudah belajar mengenai apa? Apa saja, yuk? Ada enggak yang bisa narik kesimpulan nih? Ya, silakan Heri. Ya, saya berdasarkan kesimpulan dari materinya bahwa gempa bumi Gunung Merapi merupakan berasal dari tenaga endogen, Bu. Itu, Bu. Oh iya, bagus ya. Sama jadi sudah tahu. Jadi tenaga endogen itu terdiri dari ada vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Kemudian juga tadi ada fenomena yang terjadi belakangan ini nih. Jadi ada erupsi Semeru. Itu berarti dampak dari apa? Dampak dari apa ya? Vulkanisme, tektonisme, apa seisme nih? Masuknya kemana nih? Tektonisme, Bu. Iya, vulkanisme. Kemudian kalau gempa di Cianjur tadi juga sudah dijelaskan bahwa sebabnya adalah apa? Vulkanisme, tektonisme, atau seisme ya? Tektonisme, Bu. Oh iya, tektonisme di situ. Bagus sekali, alhamdulillah semuanya aktif, bisa paham dengan materi kita. Kemudian Ibu sudah menyiapkan link untuk refleksi diri. Jadi Microsoft Form kalian, jadi linknya itu nanti nyambung di Microsoft Form. Silakan linknya sudah saya cantumkan juga di postingan saya pada Microsoft Teams kalian, di kelas kalian masing-masing, linknya tinggal dibuka, kemudian kalian isi refleksi dari kegiatan kita hari ini. Tebel nggak bajunya? Gitu ya, jangan lupa untuk diisi refleksinya. Kemudian info untuk materi selanjutnya, kita nanti akan belajar mengenai tenaga eksogen. Jadi kalau tadi tenaga endogen, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan membahas mengenai tenaga eksogen. Itu kemudian kita akhiri dengan membaca doa. Jadi agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini tuh bermanfaat dan berkah. Ya, dipimpin berdoa lagi. Silahkan ketua kelasnya Yongki. Ibu, siap. Ya. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya yang bayar. Tadi kan saya suruh bayar. Doa selesai. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di pembelajaran geografi selanjutnya dengan membahas tenaga eksogen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.